Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang kakak. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Miss di pembelajaran tema 4 sehat itu penting. Subtema yang kedua, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran yang keempat, 5 dan 6. Abang kakak, marilah terlebih dahulu kita berdoa sama-sama ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baiklah abang kakak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini nak, ada 7. Yang pertama, abang kakak akan mengetahui bagaimana tata cara pemilihan ketua RW. Kemudian yang kedua, bagaimana sebenarnya pelaksanaan jalan sehat itu. Kemudian apa sih hipotensi itu? Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan? Selanjutnya kita akan mengenal pola lantai dan jenis-jenis pola lantai. Oke, coba kamu amati gambar bergerak di video kita ini. Nah, kira-kira itu adalah gambar. Iya benar, pada saat pemilihan umum, mau itu pemilihan presiden, wali kota, gubernur, dan lain-lain. Nah, bagaimana tata cara atau vote pemilihan ketua RW? Nah, abang kakak, sebelum kita lanjut atau sebelum kita melakukan pemilihan presiden, jangankan presiden ya nak, sebelum kita melakukan pemilihan kepala desa, camat, kemudian kepala daerah atau gubernur, kemudian wali kota, dan sampai ke presiden. Nah, di sini kita akan melihat dulu bagaimana tata cara pemilihan ketua RW, di mana ketua RW itu adalah lingkup kecil dari kepemimpinan. Nah, abang kakak, di tempat tinggal kamu, apakah kamu memiliki ketua RT dan RW? Iya, sama ya, Miss juga memilikinya. Nah, pemilihan RT atau RW itu tidak sembarangan dipilih. Jadi ada vote atau pemilihan suara terbanyak supaya kita bisa mengetahui siapa pemimpin yang paling berhak dan bisa memimpin lingkungan kita. Nah, adapun tata caranya adalah yang pertama kita akan membentuk panitia pemilihan ketua RW. Nah, di mana panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Adapun panitianya yaitu diseleksi oleh kepala desa tersebut. Nah, di mana tugas panitia pemilihan ketua RW itu yang pertama menyeleksi calon ketua RW, kemudian menetapkan calon ketua RW yang memenuhi syarat dan menentukan daftar pemilih, menyusun tata tertib pemilihan ketua RW serta menyelenggarakan pemilihan. Selanjutnya yaitu pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Calon ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon ketua RW dan menetapkan calon ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan pemilihan ketua RW, di mana di sini akan diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berdasarkan luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat setelah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Langkah atau tata cara selanjutnya yaitu pelantikan ketua RW baru. Setelah pemilihan seleksi dan memperoleh hasil, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa. Nah, secara umum supaya abang kakak lebih gampang untuk memahami tata cara pemilihan ketua RW itu 4 caranya. Yang pertama, pembentukan panitia, di mana pembentukan panitia pemilihan ketua RW ini disetujui dan diketahui oleh kepala desa. Kemudian para calon ketua RW akan mendaftarkan diri kepada panitia yang sudah dibentuk oleh kepala desa tadi, di mana calon ketua RW ini memiliki syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh panitia. Selanjutnya barulah dilaksanakan penyelenggaraan pemilihan ketua RW oleh panitia yang sudah memilih calon-calon ketua RW yang akan maju. Selanjutnya setelah RW yang sudah terpilih akan dilantik oleh kepala desa, barulah dia bisa dikatakan sah sebagai ketua RW di lingkungan tersebut.
Begitu tata caranya ya nak. Nah, pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah, di mana musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan vote. Nah, vote ini bertujuan kita akan melihat peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Nah, kenapa masyarakat itu sangat dibutuhkan di dalam pemilihan seorang pemimpin? Karena mereka sangat berperan di dalamnya, ya. Nah, pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, misalnya sebagai berikut: pemilihan ketua RT RW, menentukan jadwal siskamling, kan menentukan jadwal gotong royong. Kemudian dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan berikut: mengikuti pemilihan ketua RT RW, mengamat jalan pemilihan ketua RT RW, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Maksudnya Bang Kakak, kalau misalnya dalam pemilihan ketua RW di lingkungan kita terdapat sudah ditemukan 2 calon ketua RW yang sama-sama memiliki syarat yang sangat bagus, kemudian memiliki kekuatan sebagai calon pemimpin yang sangat mantap atau sangat bagus. Nah, kalau misalnya timbul keraguan oleh panitia diakibatkan suara pemilihan sama, maka akan dilakukan vote atau pemilihan suara terbanyak dari seluruh masyarakat. Nah, tujuannya nanti supaya RW yang dipilih itu benar-benar bisa mengampu atau mengemban amanah dari masyarakat tersebut. Nah, jadi di dalam pembentukan vote atau suara terbanyak itu nanti akan ditentukan jadwalnya oleh panitia lagi, kemudian akan ditentukan apakah ada pelanggaran atau tidak di dalam proses voting atau pemilihan suara terbanyak. Kalau misalnya aman saja, maka hasilnya nanti akan ditetapkan oleh panitia. Nah, coba kamu amati gambar bergerak ini. Kira-kira ini gambarnya lagi ngapain Abang Kakak? Iya benar, pelaksanaan jalan sehat oleh warga masyarakat. Kira-kira jalan sehat itu penting nggak? Penting. Pengaruhnya untuk tubuh apa sih? Untuk kesehatan dan memperlancar peredaran darah dalam tubuh kita, ya. Nah, sekarang kita akan melihat kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Nah, berikut contoh aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Nah, biasanya ini sudah ditentukan oleh pemimpin-pemimpin di suatu daerah. Mereka sudah mencanangkan program ini dan dilaksanakan oleh warga masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, kita akan melihat video ini. Kita akan melihat video ini ya nak, dan coba kamu keraskan lagi suara atau speaker HP-nya supaya nanti Abang Kakak paham dengan video ini. Nah, kira-kira video itu seorang anak itu lagi ngapain? Iya benar, dia lagi mengikuti olimpiade pelengkapan kata, di mana dia tiba-tiba jatuh pingsan pada saat acara olimpiade tersebut. Nah, kira-kira kenapa dia bisa pingsan?
Dan apa sih yang kamu lihat dari fisik anak itu sehingga dia bisa pingsan? Iya benar, pucat. Kemudian apalagi linglung, kemudian terjatuh. Nah, kira-kira itu disebabkan oleh apa? Oleh iya benar, hipotensi. Nah, kita akan melihat apa itu hipotensi. Kemarin sudah menjelaskan hipotensi itu apa. Tapi kita ulangi sekarang ya, Nak. Hipotensi dikenal juga sebagai salah satu kelainan atau penyakit atau tekanan darah rendah di dalam tubuh manusia. Pada saat darah mengalir melalui arteri, darah memberikan tekanan pada dinding arteri. Tekanan itulah yang dinilai sebagai ukuran kekuatan aliran darah atau disebut dengan tekanan darah. Jika tekanan darah terlalu rendah, kondisi tersebut bisa menyebabkan aliran darah ke otak dan organ vital lainnya seperti ginjal menjadi terhambat atau berkurang. Itulah sebabnya orang yang mengalami tekanan darah rendah akan mengalami gejala berupa kepala terasa ringan dan pusing. Kemudian ketika mengalami gangguan ini, tubuh juga akan terasa tidak stabil dan mudah goyah, bahkan kehilangan kesadaran. Itu dia ya. Jadi marilah kita jaga kesehatan tubuh kita supaya terhindar dari yang namanya penyakit hipotensi atau tekanan darah rendah. Nah, kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Buat apa banyak harta tetapi badan kita sakit? Nah, ya Nak ya. Jadi tidak ada gunanya kita memiliki semua hal kalau misalnya kesehatan tubuh kita, kesehatan badan kita tidak diperhatikan, karena tanpa kesehatan itu kita tidak bisa melakukan apapun yang akan kita inginkan. Memang kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Saat sakit kita akan mengalami banyak kerugian. Selain biaya berobat, waktu produktif kita juga terbuang percuma atau sia-sia. Maka dari itu, marilah sama-sama kita jaga kesehatan kita, Nak. Baik itu dengan cara berolahraga secara rutin, kemudian istirahat yang cukup, serta konsumsi makanan yang bergizi. Nah, kesehatan kita itu memang sangat penting. Kita akan melihat 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Pertama, faktor perilaku. Kalau misalnya perilaku kita itu buruk, maka akan berdampak buruk pula pada kesehatan. Tetapi kalau misalnya perilaku hidup kita itu sehat, maka penyakit akan terhindar sehingga kita bisa membudayakan yang namanya hidup sehat. Yang kedua, faktor lingkungan. Nah, lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Kalau misalnya lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbandingan angka orang sakit yang signifikan terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan kumuh. Jadi kalau misalnya lingkungan kita itu kotor, penyakit di mana-mana ya, Nak. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan. Intinya adalah ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat kesehatan masyarakat, ya. Yang keempat, faktor keturunan. Nah, ini memang qadarullah, kodrat dari Allah. Sebagai penyakit tidak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan. Semakin besar risiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Kalau misalnya semenjak lahir dia sudah memiliki penyakit, maka untuk penyembuhannya juga lama ya, Nak, karena memang penyakit keturunan. Kalau misalnya penyakit keturunan itu agak sedikit sulit disembuhkan. Oke, itu dia 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan: faktor perilaku, lingkungan, kesehatan, dan keturunan. Diingat ya, Nak. Dan ini silahkan kamu catat di buku catatan. Oke, jangan lupa catat 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan di buku catatan. Sekarang kita akan melihat pola lantai. Pola lantai ini merupakan garis di lantai yang dilalui oleh penari ketika melakukan gerakan tari dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Disebut juga garis imajiner. Ini sengaja dibuat oleh formasi penari kelompok. Nah, pola lantai itu adalah sebuah garis yang dilakukan atau yang dibuat oleh para sekelompok penari untuk memperagakan sebuah karya tari. Apa sih Miss fungsinya pola lantai ini? Yaitu untuk menata gerakan tarian
membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Jadi, kalau misalnya pola lantai itu ada dibuat oleh sekelompok penari, maka tarian yang dihasilkan akan semakin indah dan bagus. Kemudian, pola lantai tari bisa dilakukan oleh penari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Meskipun sebagian besar pola tari dilakukan oleh berkelompok. Nah, itu dia ya. Jadi pola lantai ini sangat berperan penting dalam sebuah peragaan karya tari. Coba kamu lihat beberapa contoh tari yang Miss buat di video ini. Ada yang mereka hanya duduk berbaris, kemudian ada yang berpasangan, kemudian ada yang berkelompok. Nah, kita akan melihat pola lantainya, jenisnya pola lantai yang mereka gunakan pola lantai apa saja. Nah, yang pertama, pola lantainya adalah vertikal. Vertikal memiliki arti lurus memanjang. Pola lantai lurus memanjang akan membuat penari yang berjumlah lebih dari satu orang dan akan membentuk formasi lurus baik dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan. Yang kedua, pola lantai diagonal yang membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri. Pola lantai ini memberikan kesan yang dinamis tetapi tetap kokoh untuk para penonton atau penikmatnya. Yang ketiga, pola lantai horizontal, yaitu hampir sama dengan pola lantai vertikal, tetapi kalau pola lantai horizontal ini membentuk barisan dari arah kanan ke kiri atau dari arah kiri ke kanan. Kemudian pola lantai dengan garis melengkung, di mana garis melengkung ini bisa membentuk garis lingkaran, angka 8, huruf U, dan lengkung ular. Pola garis yang melengkung akan memberikan kesan yang lembut tetapi lemah untuk para penari. Itu dia beberapa jenis pola lantai ya Abang Kakak. Thank you sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak untuk anak Miss yang belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan, kemudian jangan lupa sholat 5 waktu. Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.